Silakan duduk, shalom. Satu sukacita untuk berjumpa dengan Anda tanpa berpanjang lebar. Saya undang kita untuk melihat Roma 12 ayat yang kedua, ayat terkenal. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat kedua, ayat Alkitab kita pada ayat emas kita pada hari ini. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kata dunia dalam bahasa perjanjian baru itu ada dua kata yang berbeda. Nomor satu, kata dunia dalam bahasa Yunani perjanjian baru menggunakan kata kosmos. Apa itu kosmos? Kosmos bicara tentang segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Ketika bicara soal orang, orang termasuk kosmos sebab orang ada di dalam dunia. Ketika bicara tentang emas, uang, kekayaan, itu juga bicara tentang kosmos sebab uang, kekayaan, emas ada di dalam dunia. Bicara soal mobil, itu bicara soal kosmos. Bicara soal pekerjaan, itu bicara soal kosmos. Bicara tentang rumah tangga, itu bicara soal kosmos. Bicara soal negara, kerajaan, itu bicara soal kosmos. Bicara soal pemerintahan, politik, sosial, itu bicara soal kosmos. Kosmos adalah dunia dalam arti segala sesuatu yang ada di dalamnya. Misalnya Yohanes 3:16 ayat terkenal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kata dunia di sana itu bicara soal kosmos. Jadi dia mengasihi semua yang ada di dalam dunia. Orang termasuk, ya. Pernikahan juga termasuk. Tuhan mencintai pernikahan Anda dan saya. Pekerjaan kita termasuk, sebab Tuhan juga mau mengasihi pekerjaan Anda dan saya. Tuhan gak mau pekerjaan Anda hancur, Tuhan gak mau masa depan Anda hancur. Bicara soal keluarga, itu juga kosmos. Tuhan mengasihi keluarga Anda. Dia bukan hanya mengasihi Anda, dia mengasihi istri Anda. Dia mengasihi hidup nikah Anda. Dia mengasihi anak-anak Anda. Itu kosmos. 1 Yohanes 2:15 berkata, janganlah engkau mengasihi dunia dan segala yang ada dalamnya. Jadi kosmos bicara tentang segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Tetapi kata kedua dunia dalam perjanjian baru menggunakan kata aion. Sama-sama bilang aion. Sama-sama bilang aion. Apa itu aion? Aion itu adalah sebuah zaman, tepatnya zaman. Ada sebuah zaman, kita mengalami setiap zaman yang berbeda. Dari mana zaman itu berbeda? Budayanya berbeda. Pola pikirnya berbeda. Kebiasaan budayanya berbeda. Itulah aion. Zaman Orde Baru, zaman Orde Lama, zaman Reformasi. Sebab tiap zaman itu punya perbedaan yang spesifik. Kata aion tepatnya juga bisa diterjemahkan sebagai cara berpikir. Nah, ketika Paulus berkata Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, bukan berarti jangan jadi serupa dengan orang di sebelah Anda. No. Muka kita mirip, no. Rambut dia pirang, rambut saya juga pirang, no. Yang dia katakan adalah jangan menjadi serupa dengan dunia ini, bukan menggunakan kata kosmos, tetapi menggunakan kata aion. Sama-sama bilang aion. Sabar dengan saya. Apa itu aion? Berarti janganlah serupa dengan satu zaman, satu budaya. Dengan kata lain, satu cara berpikir dengan orang di sebelah Anda. Jadi janganlah berpikir seperti dunia ini berpikir. Tetapi bagaimana saya kalau begitu? Harus buat apa? Berubahlah oleh karena apa? Pembaharuan apa? Budimu. Kita sudah belajar yang lalu bahwa manusia bukanlah produk dari apa yang dia alami. Manusia bukanlah produk dari keadaan Anda. Manusia adalah produk dari apa yang Anda pikirkan ketika Anda mengalami sebuah keadaan.
Manusia, Anda dan saya adalah produk dari sebuah pemikiran. Ayat terkenal Amsal 4:23, Anda selalu sebut waktu doa berkat. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah, dari dalam hati mengalir Bapak Ibu? Kehidupan. Hidup yang Anda alami hanyalah cerminan dari apa yang ada dalam hati kita. Apa itu yang ada dalam hati kita? Perasaan kita, pikiran kita. Amsal 29 ayat 17 berkata, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri. Jadi Anda lihat, manusia hanyalah produk dari apa yang dia rasakan. Manusia hanyalah produk dari apa yang dia pikirkan. Jangan jadi serupa dengan dunia. Jangan berpikir sama seperti dunia berpikir. Sebab kalau Anda berpikir seperti dunia berpikir, berarti Anda jadi seperti dunia. Anda nggak jadi ilahi. Anda tidak jadi sama seperti Yesus. Oleh sebab itu berubahlah. Sebab hari ini orang boleh badan ada di gereja, KTP boleh agama Kristen, tetapi pikirannya masih sama seperti pikiran dunia. Pak, kalau nggak nipu-nipu mana untung Pak? Itu bukan pikiran Kristus, itu pikiran dunia. Pak, kalau nggak nyogok-nyogok gimana bisa dapat proyek Pak? Itu bukan pikiran Kristus, itu pikiran dunia. Sekalipun Anda KTP agama Kristen, sekalipun Anda tiap minggu ada di gereja, tetapi selama pikiran Anda masih sama seperti pikiran dunia, maka Anda adalah orang dunia. Anda tidak pernah menjadi pengikut Kristus. Oleh sebab itu kita harus berubah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana saya bisa mengubah cara berpikir saya. Coba secara cepat 2 Timotius 3:16. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Atau mulai dari ayat yang ke-15 saja deh. Ayat yang ke-15, saya suka ayat 15. 2 Korintus 3:15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi fungsi dari kitab suci adalah memberi hikmat. Dan ketika kita punya hikmat itu menuntun kita berjumpa dengan Yesus Kristus. Dengan demikian kita beriman kepada Dia, kita memperoleh keselamatan oleh Dia. Yang setuju katakan amin. Ayat 16, perhatikan baik-baik 16. Sama-sama yuk kita baca ayat 16. Ayat 16, 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk 1, mengajar. 2, menyatakan kesalahan. 3, memperbaiki kelakuan. Dan 4, mendidik orang dalam kebenaran. Sekali lagi, 1 bermanfaat untuk 1 mengajar. Nomor 2 menyatakan kesalahan. Nomor 3 memperbaiki kelakuan. Nomor 4 mendidik orang dalam kebenaran. Nah, saya ambil ayat ini supaya mengajar Anda bagaimana kita bisa changing mindset, mengubah cara berpikir. Perhatikan ayat 16 sekali lagi. Mungkin agak kurang mengerti bagi sebagian Anda. Izinkan saya menggunakan kata-kata yang lebih spesifik. Semoga Anda mengerti. Izinkan saya pakai bahasa Inggrisnya dulu. Saya akan jelaskan. Nomor 1 dia berkata, semua kitab suci berfungsi untuk nomor 1. Give explanation. Memberi penjelasan. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan, bahasa aslinya berkata conviction, supaya diyakinkan. Jadi nomor 1 explanation, mengajar, menjelaskan. Mengajar untuk supaya jelas bagi Anda mengerti. Explanation, penjelasan. Nomor 2 conviction, conviction itu Anda yakin. Nomor 3 correction, mengkoreksi, memperbaiki kelakuan. Nomor 4 disiplin to maturity, mendisiplinkan kita supaya kita menjadi dewasa. Oke, sekali lagi. 4 hal yang diberi oleh kitab suci. Jadi kitab suci bermanfaat. Sama-sama bilang Alkitab itu bermanfaat.
Sama-sama katakan, firman Tuhan bermanfaat. Amin, 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 amin. Anda pulang dari sini, Anda dapat sesuatu dari firman Tuhan. Nomor 1, untuk give explanation, memberi penjelasan. Nomor 2, kalau Anda sudah explain, sudah dijelaskan. Kami kenapa pendeta perlu menjelaskan firman? Sebab memang berfungsi untuk menjelaskan. Tetapi kenapa ketika Anda menjadi jelas? Nomor 2, supaya conviction. Anda ini yakin seyakin-yakinnya. Anda menjadi yakin dengan apa yang disampaikan. Jadi kami di sini ini mempersuasi Anda, mengajak Anda, mencoba meyakinkan Anda untuk percaya pada kebenaran firman Tuhan. Untuk percaya apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dan lakukan. Jadi nomor 1, menjelaskan. Nomor 2, kemudian supaya diyakinkan. Jadi nomor 2, Anda harus jadi yakin dong. Pulang dari sini kalau Anda gak yakin dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, maka sia-sialah semua penjelasan yang Anda dengar hari ini. Sia-sialah semua penjelasan yang Anda dengar minggu-minggu yang lalu. Jadi saya berdoa hari ini Anda conviction, Anda yakin. Siapa percaya bahwa Tuhan Yesus tetap Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, amin. Dia tetap Tuhan, artinya dia berkuasa. Anda harus yakin. Siapa percaya di mana ada Tuhan masih ada harapan. Amin. Siapa percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Anda harus yakin, Anda harus yakin. Setelah yakin, kemudian dia berkata correction. Nah, Anda lihat, kalau orang tidak punya penjelasan, explanation, itu berarti orang itu tidak pernah mendengar firman Tuhan. Setuju? Tapi kalau punya explanation, penjelasan, tetapi tidak punya conviction, artinya orang itu sudah dengar firman, tapi tidak yakin, artinya dia orang yang tidak percaya. Yang setuju katakan amin. Kalau Anda belum pernah dengar explanation, Anda berarti belum pernah dengar firman Tuhan. Tapi kalau Anda sudah pernah dengar explanation, penjelasan akan firman Tuhan, tapi Anda tidak yakin dengan penjelasan, berarti Anda adalah orang yang belum percaya. Sampai sini mengerti? Katakan amin. Nah, tapi kalau Anda sudah mendengar penjelasan, Anda kemudian sudah yakin, berarti Anda adalah bagian dari orang yang percaya. Setuju? Katakan amin. Tetapi apa yang harus kita lakukan setelah yakin? Kenapa sudah percaya kehidupan gak pernah berubah? Kenapa sudah percaya karakter gak pernah berubah? Kenapa sudah percaya masa depan kita gak pernah berubah? Kelakuan kita gak pernah berubah? Kehidupan kita tidak pernah berubah? Sederhana, sebab Anda cuma sampai di conviction, yakin. Supaya Anda mau bertumbuh, ketiga Anda harus correction. Sama-sama bilang koreksi. Artinya sekarang Anda mulai mengubah. Oh, cara hidup saya salah toh. Kalau begitu sekarang saya harus mengubah apa yang salah dan menyesuaikan kehidupan saya dengan apa yang benar. Ketika Alkitab mengajarkan pendeta berkhotbah, bergantung sepenuhnya pada Tuhan, andalkan Tuhan, percaya Tuhan. Mari yuk koreksi kehidupan kita. Sudahkah kita mengandalkan Tuhan? Belum. Sudahkah kita percaya sungguh-sungguh pada Tuhan? Belum. Sudahkah kita berani menyerahkan seluruh kehidupan masa depan kita pada Tuhan atau belum? Kalau belum, mari dikoreksi dong. Kalau Anda belum dengar explanation, Anda berarti tidak pernah mendengar firman. Tapi kalau Anda sudah mengalami explanation tapi tidak pernah conviction, yakin, berarti Anda adalah orang yang belum percaya. Tapi kalau Anda sudah explanation, Anda sudah conviction, yakin, tapi Anda tidak pernah koreksi. Anda ini percaya tapi tidak pernah berubah sebab tidak pernah mengkoreksi kehidupan kita. Sekarang saya bisa mengerti. Boleh jadi Kristen puluhan tahun, tapi kelakuan kenapa tidak berubah? Sebab dia explanation, jelas. Ditanya, Yesus itu siapa? Tuhan dan Juru Selamat. Ditanya, siapa Tuhan itu? Yesus Tuhan kita. Dia kekal buat selama-lamanya. Siapa yang sanggup mengubah air menjadi anggur? Yesus. Kita punya explanation, kita punya penjelasan, kita conviction, kita yakin. Tetapi kenapa hidup tidak pernah berubah? Sebab Anda dan saya tidak pernah biarkan firman Tuhan mengkoreksi kehidupan kita.
Disinilah problem, berarti problem terbesar orang percaya. Mengapa hidup tidak pernah berubah? Sebab tidak pernah mengkoreksi. Hanya menganggap itu pengetahuan. Pengetahuan tidak akan pernah mengubah kehidupan seseorang sampai pengetahuan itu diterapkan dalam kehidupan kita. Sama-sama bilang, saya harus mau dikoreksi. Nah, setelah correction, keempat dia berkata, mendidik orang dalam kebenaran. Saya suka bahasa Inggris. Discipline to maturity. Mendisiplinkan. Kenapa sudah koreksi, sekarang dibawa pada disiplin? Dengar baik-baik. Sebab hari ini Anda boleh koreksi, minggu depan belum tentu Anda terus dalam kebenaran. Oleh sebab itu Anda harus mendisiplinkan. Hidup dalam kebenaran bukanlah sesuatu yang mudah. Sekali coba langsung jalan terus, gaspol, gak pernah berhenti, no. Ketika Anda mencoba hidup dalam kebenaran, Anda akan jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Ingat satu hal, yang penting ketika Anda jatuh, jangan lupa bangun. Bilang sama sebelah, kalau jatuh jangan lupa bangun. Anda boleh gagal, saya gagal Tuhan, saya gagal jaga hati saya murni. Bukan kemudian menyalahkan diri, tapi bangkit kembali, percaya lagi, belajar berjalan lagi, belajar taat lagi, jaga hidup lagi. Tapi jatuh lagi Tuhan, gak apa-apa. Yang penting adalah ketika Anda bangkit kembali, belajar dari setiap kesalahan yang pernah kita buat. Sebab itu harus didisiplinkan. Kata disiplin, terus menerus until we come into maturity. Sampai kita datang pada kedewasaan. Gak ada orang atlet lari tiba-tiba langsung lari, langsung pintar lari. Gak ada. Semua harus melatih diri untuk melakukan sesuatu dengan baik. Setuju Bapak Ibu? Kalau kita ngerti bahwa kita harus melatih diri. Atlet lari mana pernah setelah jadi juara lari kemudian santai-santai. Gua udah hebat lari. Gua juara 1 terus. Pasti tahun depan gua juara 1. Gak perlu latihan juga juara 1. No. Ketika Anda tidak melatih diri Anda, walaupun tahun ini Anda juara 1. Tapi ketika Anda tidak melatih diri Anda, tahun depan Anda juara 1 dari belakang. Sebab seluruh tubuh Anda akan menurun. Sama dengan kekristenan. Dia mendisiplinkan terus menerus until maturity, sampai kepada kedewasaan. Itulah cara kita mengubah cara berpikir kita. Explanation, conviction, correction, disiplin terus menerus sampai kita datang pada kedewasaan. Lihat ayat 17, 2 Timotius 3 ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap apa? Kenapa orang bisa berbuat baik? Lihat 2 Timotius 3:16. Jawabannya adalah kenapa orang itu bisa berbuat baik dengan cakap. Jawaban 2 Timotius 3:16 sederhana. Hidup dalam firman. Kalau kamu hidup dalam firman, maka kamu akan bisa berbuat baik. Saya hidup dalam firman, saya bisa berbuat baik. Saya pikir saya harus berbuat baik supaya saya hidup dalam firman. Salah, kamu hidup dalam firman maka kamu akan tahu bagaimana berbuat baik. Galatia 5:22. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Sama-sama bilang buah roh. Apa itu buah roh? Buah gak pernah memaksa dirinya jadi buah. Yang setuju katakan amin. Selama dia identitasnya buah dan selama dia punya hubungan dengan nutrisi di akar, maka dia pasti akan berbuah. Setuju? Buah gak pernah paksa harus jadi buah, harus jadi buah, harus jadi buah, harus jadi buah. Ya jadi ranting, gak pernah kan?
Buah dengan sendirinya, selama identitasnya buah dan selama dia terhubung dengan nutrisi pada akar, dia akan menjadi buah. Jadi buah roh sederhana. Bagaimana saya bisa sabar, Pak? Maksud saya gini, gimana saya bisa sabar, Pak? Gimana saya bisa sabar? Kesabaran itu bukan hasil dari sebuah tindakan metode tertentu sederhana. Kesabaran itu adalah buah roh, sama-sama bilang buah roh. Jadi bagaimana saya bisa sabar? Jadilah buah. Apa artinya jadi buah? Lakukan apa yang Tuhan katakan. Apa itu? Kalau kamu hidup dalam roh, maka buah roh itu akan keluar. Jadi yang kita perlu lakukan apa? Hidup dalam roh. Makanya saya tidak percaya orang sungguh-sungguh belajar firman, hidupnya tidak pernah berubah. Saya nggak percaya orang suka menyembah, suka berdoa, suka punya hubungan intim dengan Tuhan, hidupnya tidak pernah berubah. Orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan, dia pasti akan berubah. Sebab itu adalah buah. Anda dekat Tuhan yang baik, yang sabar. Kemudian Anda nggak jadi sabar. Saya tanda tanya yang Anda doain selama ini sama siapa? Jangan-jangan Anda bukan berdoa sama Tuhan, Anda berdoa sama setan. Sebab siapa yang kita sembah, kita akan jadi semakin serupa dengan yang kita sembah. Yang setuju katakan amin. Kalau Anda nyembah setan, Anda jadi makin kayak setan. Anda nyembah Tuhan, Anda akan serupa dengan Tuhan. Ketika kita punya hubungan intim dengan Tuhan, buah itu harus ada. Sama, asalkan kamu hidup dalam firman, conviction, kamu explanation, conviction, correction, kamu disiplin, maka dengan sendirinya kamu akan tahu bagaimana berbuat yang baik. Roma 12 ayat 2 tadi, berubahlah oleh karena pembaharuan budimu. Ada yang ingat ayat berikutnya, kalimat berikutnya, maka kamu akan tahu mana kehendak Allah. Loh, bagaimana saya ngerti kehendak Tuhan, Pak? Bagaimana saya ngerti ini yang Tuhan mau dalam hidup saya? Sederhana, berubahlah cara berpikirmu. Kalau engkau bisa mengubah cara berpikirmu, maka kamu akan tahu. Iya, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Iya, itu tadi. Dengar firman Tuhan, diyakinkan oleh firman Tuhan. Kemudian Anda mengkoreksi hidup Anda dengan firman Tuhan. Anda mendisiplinkan, maka Anda akan tahu. Sebab itu semua hanyalah buah. Bapak Ibu, saya bawa Anda pada kedalaman. Saya tidak mau bawa Anda pada metode-metode aneh-aneh. Saya cuma mau bawa berhubungan yang intim dengan Tuhan. Masuk dalam firman, menyerap dalam firman. Maka Anda akan tahu bagaimana saya bisa berbuat baik. Baca firman. Bagaimana saya mengerti kehendak Tuhan. Biarkan firman mengubah cara berpikir Anda. Bagaimana saya bisa sabar, intim dengan Tuhan. Itulah cara, sebab yang lain hanyalah buah. Hari ini saya berdoa, Anda pulang dengan diyakinkan. Kalau saya intim dengan Tuhan, hidup saya harus berubah. Gimana, Pak? Gak tahu. Roh Kudus akan kerja dalam hidup Anda. Roh Kudus yang meyakinkan Anda. Roh Kudus yang bicara dalam hidup Anda. Dan Anda mulai mengkoreksi hidup ini. Dan mendisiplinkan supaya semakin serupa dengan Yesus. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Salah satu pertanyaan paling banyak orang pada pendeta dan pada saya adalah, gimana supaya saya mendengar suara Tuhan? Bagaimana supaya saya mengerti kehendak Tuhan? Jelas loh.
berubahlah oleh karena pembaharuan budimu, maka kamu akan tahu mana kehendak Allah yang baik, yang sempurna, dan yang berkenan pada Allah. Berubahlah. Bagaimana saya berubah? Firman Tuhan. Kalau Anda masuk dalam firman Tuhan, Anda akan tahu. Gimana caranya saya tahu? Gak tahu. Roh Kudus yang akan berurusan dengan Anda pribadi. Gimana Pak supaya hidup saya jadi baik? Gimana Pak? Tadi dia berkata 2 Timotius 3:16, explanation, conviction, correction, disiplin, dan engkau akan dipersiapkan untuk perbuatan yang baik. Itu hanya buah. Kita selalu manusia yang suka metode ini, metode itu. Padahal Tuhan berkata lakukan A, maka kamu akan dapat hasil. Bagaimana supaya saya sabar Pak? Gimana saya supaya bisa mengendalikan diri? Sederhana, Galatia 5 berkata, hiduplah oleh roh, biarkan dirimu dipimpin oleh roh, maka buah roh. Kalau Anda dekat dengan Tuhan, Anda akan menjadi serupa dengan Dia.